Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, pekerjaan di bilik yang kudus. Ayat renungan kita terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Mari kita dengarkan keterangannya. Kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa, tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahannya orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Asasel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian, menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dicatat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-24. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah, darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa, dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci surgawi. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 439-440. Doa kita hari ini. Terima kasih lagi Tuhan untuk pelajaran yang indah pagi ini, mengajar
bahwa Tuhan melalui lambang yang dibuat di dunia ini dalam gambaran dari orang Israel ketika mempersembahkan kurban, tanpa darah itu tidak ada pengampunan. Dan terima kasih oleh karena darah Yesus telah menebus kami, dan darah Yesus sendiri yang telah Yesus bawa untuk dipersembahkan bagi kami di Ka'bah surgawi itu. Tuhan, ajarlah kami untuk menyadari hal yang luar biasa ini, agar kami makin setia di dalam Tuhan. Terima kasih untuk renungan ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.